Dari beberapa video di channel Sehat Sampai Tua, saya mendapatkan banyak permintaan dari para subscriber, kurang lebih disimpulkan seperti ini. Pak Gandhi, saya setuju. Saya tahu bahwa kita semakin bertambah usia harus rutin melatih otot. Tetapi mulainya dari mana? Dan bagaimana caranya agar saya bisa berlatih tanpa alat dan dilakukan di rumah saja? Halo sahabat-sahabatku semua, kita berjumpa lagi di channel Sehat Sampai Tua bersama saya, Gandhi Budiman. Channel yang dengan setia memberikan banyak inspirasi, motivasi, serta memberikan cara-cara sederhana bagaimana agar kita tetap sehat dan bugar sampai tua. Yuk ikutin terus. Nah, hari ini saya ingin membagikan 3 hal cara berlatih yang sederhana tetapi amat sangat-sangat bermanfaat bagi otot Anda. Yang saya maksudkan adalah latihan beban tanpa kita harus menggunakan alat, tanpa harus pergi ke gym, bisa dilakukan di rumah hanya menggunakan berat badan Anda. Saat saya bertanya dengan banyak orang yang saya temui dan juga di channel ini, otot mana yang paling penting kita latih pada saat saya memfokuskan pada salah satu otot itu. Banyak orang yang mengatakan otot perut. Mengapa? Karena pada kenyataannya kan banyak nih yang perutnya sudah mulai lebih maju dibanding badan yang lain. Ada yang mengatakan otot lengan dan ada yang mengatakan otot dada. Tetapi saya berpendapat berbeda, yang paling penting untuk kita latih adalah otot kaki. Mengapa demikian? Karena setiap hari kita menggunakan kaki untuk berjalan, untuk mensupport pada saat kita membawa barang atau apapun, naik turun tangga, perlu untuk menyetir mobil ataupun motor, serta melakukan berbagai macam aktivitas lainnya. Jika kaki lemah, maka kita akan banyak mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Itu terbukti. 0.1, Confluent Health, MN Spine Sport, dan berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa kekuatan otot kaki atau muscle strength merupakan salah satu faktor yang amat sangat menentukan untuk kita mampu bisa hidup mandiri pada usia lanjut. Bahkan beberapa penelitian menghubungkannya dengan longevity atau umur panjang. Oleh karena itu, begitu banyak program-program latihan lansia yang usianya sudah 50 tahun ke atas yang selalu mengikutkan untuk melatih otot kaki. Nah, saya melakukan disclaimer ya, saya ini bukan dokter, sehingga pada saat Anda berlatih, maka lakukanlah sesuai dengan kekuatan kemampuan Anda masing-masing. Pada saat Anda merasa nyeri, merasa sesuatu yang tidak nyaman waktu berlatih, saya katakan lebih baik stop dan silakan konsul kepada dokter Anda atau fisioterapi Anda. Nah, saya ingin masuk ke ketiga latihan yang saya maksud, yang memfokuskan untuk melatih otot kaki. Yang pertama adalah squat. Memang pada awalnya squat agak berat, tetapi lama-kelamaan dengan kita rutin berlatih, maka badan akan menyesuaikan dan akhirnya terbiasa karena squat ini amat sangat bagus untuk melatih otot kaki Anda. Squat melatih otot paha depan atau quadriceps, paha belakang atau hamstring, otot panggul atau pelvic floor, dan bokong atau gluteal. Nah, saya akan coba demokan caranya dengan pelan-pelan ya. Yuk ikutin. Ya, jadi posisi badan tegap, terus turunkan pelan-pelan, 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 seperti itu terus gitu. Terus tahan sedikit, naikkan kembali pelan-pelan. Gerakan yang salah adalah karena badan miring ke depan, lurusnya lurus, tegak lurus ke lantai. Gerakan yang salah yang lain adalah gerakannya terlalu cepat begini. Caranya yang benar, posisi tegap,
kaki selebar bahu, dan kita turun dengan tegak lurus ke lantai ya, jangan miring kanan kiri ke depan belakang. Terus seperti ini, tahan sedikit, naikkan kembali seperti itu. Terus tahan lagi, turunkan pelan-pelan sekali. Semakin pelan semakin efektif. Dan mulailah gerakan dengan yang lebih mudah, tidak harus menyulitkan Anda dan bisa membuat Anda jatuh. Bagi yang pertama kali atau usia sudah lanjut, kita minta bantuan tembok dan kedua tangan pegang ke tembok itu sebagai tumpuan dan kita pelan-pelan turun. Yang paling penting adalah badan kita tegak lurus ke bumi. Mudah sekali kan? Exercise yang kedua atau latihan yang kedua adalah lunges. Lunges adalah melatih kekuatan tubuh bagian bawah yang dilakukan dengan cara kita melangkahkan satu kaki ke depan, lalu menurunkan pinggul hingga kedua lutut menekuk posisinya. Gerakan ini amat sangat efektif untuk melatih otot paha depan atau quadriceps, paha belakang atau hamstring, dan juga gluteal atau bokong, bagian bokong. Serta yang amat sangat penting itu melatih keseimbangan tubuh, serta memperbaiki postur tubuh kita. Nah, saya akan demokan tentang lunges. Ikutin terus ya, pelan-pelan ikuti. Langkahkan satu kaki ke depan dan turunkan pinggul hingga kedua lutut menekuk. Gerakan yang salah adalah badan condong ke depan. Terlalu cepat, akhirnya jadi kita goyang kiri, goyang kanan. Dan ini juga salah. Caranya yang benar, badan itu harus tegak lurus ke lantai ya. Terus seperti itu, pastikan lutut kaki belakang hampir menyentuh lantai dan tumit terangkat. Bagi yang sama sekali nggak pernah olahraga, sudah usia lanjut, caranya mudah. Bukan mulai dari berdiri, tapi mulailah dari duduk jongkok seperti posisi ini. Jika sudah mahir melakukan lunges, ada beberapa variasi yang bagus untuk kita lakukan, yaitu termasuk diantaranya reverse lunges, yaitu lunges yang bergeraknya melangkah ke belakang, tentu sedikit lebih berat ya, atau side lunges, yaitu melangkahnya ke samping kanan dan setelah itu ke samping kiri untuk melatih paha bagian dalam dan juga bagian luar. Dan juga termasuk walking lunges, yaitu kita melatih lunges tetapi sambil melangkah terus, maju terus, maju terus. Gerakan ini melatih daya tahan tubuh dan juga amat sangat membakar kalori. Sampai pada latihan ketiga yang disebut glute bridge. Glute bridge didesain untuk mengencangkan bokong Anda. Seharusnya para wanita suka sekali melatih glute bridge ini. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang melatih glute bridge. Padahal otot ini amat sangat penting untuk membantu stabilitas pinggul, menopang punggung bawah, serta mendukung Anda saat melangkah menjadi jauh lebih kuat dan bertenaga. Nah, saya akan demokan caranya pelan-pelan untuk berlatih glute bridge. Ikutin terus. Kita berbaring telentang, tekuk lutut Anda, buka kaki selebar bahu, letakkan lengan di samping tubuh, kanan kiri ya. Angkat pinggul ke atas hingga membentuk garis lurus dari bahu ke lutut. Kencangkan bokong Anda saat mengangkat dan turunkan perlahan-perlahan sekali. Hanya seperti ini, mudah sekali kan? Dan ini bagus untuk mengencangkan bokong Anda. Nah, glute bridge ternyata mudah sekali kan, tetapi amat sangat penting. Nah, seperti biasanya saya ingin memberikan golden sentence yang Anda mudah sekali mendengar aja langsung hafal, dan biarlah ini yang direkam di otak Anda. Kaki yang kuat bukan untuk terlihat kita lebih muda. Kaki yang kuat membuat kita tetap mandiri sampai tua. Saya sering sekali mengatakan hal ini adalah untuk memotivasi Anda semuanya. Di mana saya usianya hampir 67 tahun, tetapi saya masih rutin melakukan segala macam olahraga. Tujuan saya bukan untuk saya nampak seperti atlet atau ingin jadi atlet, bukan supaya badan saya nampak kekar, tetapi saya berlatih
agar saya bisa berjalan dengan nyaman dan mandiri. Saya naik turun tangga dengan masih perkasa. Saya mampu mengangkat barang-barang saya sendiri saat diperlukan. Saya masih bisa mengikuti maraton di berbagai tempat. Dan juga saya masih traveling dengan jangka terbang yang panjang bersama dengan keluarga. Intinya, agar saya dan juga Anda semuanya, kita bisa bukan hanya hidup lebih lama, tetapi agar kita tetap sehat, mandiri, sampai tua. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Dari 3 latihan sederhana yang saya sebut tadi, latihan yang mana yang Bapak dan Ibu ingin segera coba? Apakah squat, apakah lunges, atau glute bridge? Tuliskan di kolom komen ya. Nah, sahabat-sahabatku semua, janganlah kita berlatih menunggu kita sakit baru mulai berlatih. Mulailah berlatih hari ini juga, agar kita semua tetap sehat, tetap kuat, serta mandiri sampai tua nantinya. Nah, bagi Anda yang baru join pertama kali di channel Sehat Sampai Tua, saya katakan jangan ragu-ragu, silakan langsung klik subscribe, karena channel ini memberikan edukasi, motivasi, bukan berdasarkan berbagai macam teori-teori yang belum terbukti, tetapi ini dasarnya adalah dari pengalaman hidup yang saya lakukan sehari-harinya. Dan jika channel ini bermanfaat, silakan klik like. Dan tentu saya sangat berterima kasih jika bantu share kemanapun saja, terutama keluarga Anda, supaya saya sehat, Anda semua sehat, dan kelompok atau keluarga Anda semuanya juga sehat. Menjadi tua adalah sesuatu yang kita tidak bisa cegah secara alamiah, tetapi tetap sehat, memiliki kaki yang kuat, dan mandiri sampai tua adalah sesuatu yang kita bisa perjuangkan. Mulailah berlatih hari ini juga. Yuk kita lakukan bersama-sama. Contoh sudah saya berikan dengan sangat jelas kan. Saya Gandhi Budiman, seorang trainer, certified leadership coach, yang memberikan banyak pelatihan atau training tentang pre-retirement preparation atau persiapan pensiun kepada banyak karyawan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sampai jumpa di video yang lain yang tentu tidak kalah menariknya.